Ai beli di warung. Emas sedang sakit. Sudah hampir sebulan, aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami dapat membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan membuat bumi yang kita tinggal ini rusak? Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang yang dibawa pulangnya ke rumah. Sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan keterbatasan, emak berusaha memenuhi seluruh kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini, emak sakit keras. Sampah-sampah ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, bisa membeli pulsa internet. Lihatlah langit biru ini. Kesanalah matamu memandang. Apa
yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah kau dan emakmu selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah itu yang akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku memiliki handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk jadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih sangat keras dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Aini, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya." Hehehe. Nah, jelaskan asal-usul handphone ini. Handphone ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberi jalan. Kalian masih belum percaya? Akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Siap, gerak. Langkah tegak maju, jalan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Nah, kalian sudah percaya? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Jangan mendekat. Pergi. Kenapa rambut rontok begini? Kulit ai melepuh. Kerongkongan. Tak bisa bernafas. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu.
Apa yang harus kulakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi sebuah pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk bertulisan jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaiki, bangun kembali. Perbaharui, haluskan kembali. Jual kembali dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya biasa-biasa saja, tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak Bu Guru ke workshop. Di sana diajarkan bagaimana mengolah barang-barang yang tak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas plastik dari kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol-botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang ini juga bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, kenapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. La 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 tra la la la. Oh ya? Tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil daur ulang akan dipajang rapih di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut sebelah kanan? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh, terima kasih ya Pak. Saya terima sampah-sampah ini dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu memungut barang bekas ke toko atau warung lagi. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang kulakukan dapat menginspirasi teman-teman sebayaku.
handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati. Emak harus sembuh dari sakitnya. Ini. Teman-teman, kalian sudah datang. Silakan masuk. Kita pisahkan dahulu barang-barang ini. Kardus di sebelah sini. Botol-botol di sebelah sana. Koran bekas di sudut sana. Yang lainnya kita letakkan di sini. Nah, ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintangan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo? Ya, betul, saya Aini. Oh, iya Pak. Betul Pak, saya dan teman-teman saya yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya Pak? Baik Pak, akan saya usahakan. Boleh Pak, silakan mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Yes! Kerajinan daur ulang kita akan dipajang bersama karya pengrajin lainnya. Tapi bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri dan yakin. Aini, ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Barang yang sudah jadi, simpan di sudut sini, di sudut kiri. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Sebentar, kita foto dulu. Coba dari sebelah sini. Kita selesaikan yang lainnya. Mengguntingnya jangan terlalu pendek, nanti sulit menyambungkan. Coba lihat. Pinggirnya harus terlihat rapi. Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberikan instruksi berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan supaya cepat membawanya pulang. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik. Ai, kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ai bangga sama emak. Karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh ya? Lingga, Kiki, dan Esa hari ini berjanji datang ke rumah.
Mereka akan menyumbangkan botol plastik yang telah dikumpulkannya. Mereka juga akan membantu mempublikasikan kerajinan tangan daur ulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkan aku. Ling, Ki, Sa, we are best friends forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.